Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, kita bertemu lagi di channel Belajar dan Belajar dalam kelas farmakologi dasar. Kali ini di pertemuan yang keempat ya, masih membahas tentang bentuk sediaan obat dan cara pemberiannya. Dalam pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang bentuk sediaan obat padat dan juga bentuk sediaan obat cair. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk sediaan obat topikal. Sediaan obat topikal adalah sediaan yang digunakan atau diaplikasikan pada kulit, di mana sediaan obat tersebut bisa dioles, ditaburkan, atau diusap atau diurut pada permukaan kulit. Pemberian obat-obat topikal bertujuan untuk menghasilkan efek lokal. Artinya, pemberiannya hanya pada daerah yang dibutuhkan atau pada daerah kulit yang mengalami gangguan atau keluhan saja. Pemilihan bahan dasar atau vehikulum bagi obat sediaan topikal merupakan hal yang penting. Hal ini dipengaruhi oleh sifat atau daya kerja zat yang berkhasiat obat, kondisi penderita, luas area kulit yang akan diobati, dan jenis gangguan yang terjadi pada kulit. Vehikulum merupakan pembawa zat aktif obat agar dapat kontak dengan kulit. Walaupun sifatnya inaktif, vehikulum juga dapat memberikan beberapa efek yang menguntungkan bagi kulit kita. Misalnya memberikan efek mendinginkan, hidrasi, melembabkan, mengurangi rasa gatal, dan efek lainnya yang bermanfaat bagi kulit kita. Bila kita amati, bentuk sediaan obat topikal ini ada 3 jenis, yaitu jenis solid atau padat, jenis semi-solid atau setengah padat, dan jenis cair. Baik, mari kita bahas satu persatu jenis sediaan topikal ini. Yang pertama, dari jenis yang solid, yaitu bedak. Bedak merupakan vehikulum solid atau padat yang memiliki efek mendinginkan, menyerap cairan, serta mengurangi gesekan pada area kulit yang diaplikasikan. Sebagian besar bedak mengandung zinc oxide. Zinc oxide ini memiliki efek antiseptik. Bedak juga mengandung magnesium silikat yang memberikan efek licin atau lubrikasi dan juga mengeringkan. Selain itu, beberapa bedak juga mengandung stearat yang mampu meningkatkan daya lekat bedak pada kulit. Selain kandungan zat aktif obat, di dalam sediaan bedak juga ditambahkan bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan juga antioksidan yang berguna untuk menghindari kerusakan bedak akibat pengaruh oksidasi udara dari luar. Kemampuan penetrasi bedak pada kulit itu relatif rendah. Hal ini menyebabkan penggunaan bedak terbatas, antara lain hanya untuk keperluan kosmetik dan gangguan kulit yang sifatnya ringan. Efek samping yang dapat ditimbulkan pada penggunaan bedak antara lain terinhalasinya bedak ke saluran nafas, dan ini akan mengganggu saluran nafas kita dari yang sifatnya ringan sampai yang berat, dan kadang bedak menimbulkan iritasi pada kulit kita. Bentuk sediaan obat topikal yang berikutnya yaitu semi-solid. Yang pertama kita bahas tentang salep. Salep adalah sediaan topikal semi-solid atau setengah padat yang mudah diaplikasikan dengan cara dioleskan pada permukaan kulit. Ia digunakan sebagai obat luar. Salep terdiri dari substansi minyak atau emulsi lemak yang mengandung air dalam proporsi tertentu. Di dalam salep dimasukkan zat aktif obat yang berguna untuk mengatasi berbagai penyakit atau keluhan-keluhan pada kulit. Tujuan penggunaan obat bentuk sediaan salep bagi kulit antara lain untuk melindungi kulit dari infeksi kuman, misalnya pada luka terbuka pada kulit, atau untuk membasmi kuman-kuman penyebab penyakit di permukaan kulit. Lalu untuk memberikan efek menyejukkan, menghaluskan, dan melembabkan kulit. Ini disebut efek emollient. Atau untuk memberikan efek oklusi,
yaitu menghambat penguapan air dari permukaan kulit. Bahan atau zat obat di dalam salep akan terdispersi atau terlarut secara homogen di dalam bahan dasar salep yang cocok. Bahan dasar salep yang digunakan sebagai sediaan topikal dibagi menjadi 4 jenis, yakni 1. Senyawa hidrokarbon, 2. Bahan dasar penyerapan, 3. Bahan dasar salep yang mudah dicuci air, dan 4. Bahan dasar salep yang larut air. Salep berbahan dasar hidrokarbon dikenal sebagai dasar salep berlemak, misalnya vaselin putih. Di dalam salep ini hanya sedikit komponen air yang dapat dicampurkan ke dalamnya. Dasar salep hidrokarbon berguna untuk memperpanjang kontak antara zat obat dengan kulit. Ia memiliki efek oklusi dan juga memiliki efek emulien. Senyawa hidrokarbon bersifat hidrofob. Ia mampu bertahan pada kulit dalam waktu yang lama tanpa mengering dan tidak mudah dicuci dengan air. Itulah salep yang berbahan dasar hidrokarbon. Selanjutnya, kita sambung dengan salep yang berbahan dasar penyerapan. Salep tipe ini prinsipnya adalah bersifat emulsi, di mana jenis emulsinya adalah jenis emulsi air dalam minyak. Berarti kandungan minyak di sini lebih besar daripada air. Karena sifatnya bisa menarik air atau hidrofilik, maka salep jenis ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk zat aktif obat yang larut di dalam air. Walaupun sifatnya lengket, namun lebih mudah dicuci dengan air dibandingkan dengan salep yang berbahan dasar hidrokarbon. Salep yang memiliki dasar penyerapan atau emulsi memiliki efek lubrikasi, emulien, dan efek proteksi. Baik, kita lanjutkan lagi dengan bentuk dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep bentuk ini pada prinsipnya adalah bentuk emulsi minyak dalam air. Sifat dari dasar salep ini adalah hidrofilik, sehingga kadar air di dalam salep jenis ini sangat tinggi. Karena itu, ia dapat memberikan efek mendinginkan pada kulit saat diaplikasikan. Bahan dasar salep ini lebih tepat disebut krim. Krim merupakan emulsi dengan kadar air yang tinggi, di mana merupakan media pembawa zat obat dengan kapasitas yang cukup besar. Karena masih memiliki kandungan minyak, maka sediaan krim memiliki efek sebagai emulien. Di samping itu, karena kandungan lemaknya yang rendah ini, maka krim memiliki penetrasi yang lebih baik dibanding sediaan dengan konsentrasi lemak yang lebih tinggi. Sediaan topikal krim ini dapat memberikan efek mengkilap dan melembabkan kulit. Selain itu, pada pengaplikasiannya, krim mudah tersebar merata di permukaan kulit. Sediaan krim kurang lengket bila dibandingkan dengan sediaan bentuk salep hidrokarbon, sehingga lebih mudah dicuci dengan air. Oke kelas, masih dilanjutkan? Belum capek kan? Berikutnya adalah dasar salep yang larut dalam air. Dasar salep ini merupakan salep yang tak berlemak, akan tetapi mengandung bahan-bahan yang larut dalam air. Bila kita perhatikan, tampilan dasar salep bentuk ini adalah bening alias tembus pandang, sehingga dasar salep ini lebih tepat disebut gel. Bahan aktif obat yang terkandung di dalam gel harus memiliki tingkat kelarutan yang tinggi di dalam air, sehingga dapat membentuk campuran homogen yang sempurna. Tingginya kandungan air di dalam sediaan gel, maka pada saat diaplikasikan pada kulit, sediaan gel memberikan efek mendinginkan. Selain itu, sediaan gel memberikan kemampuan penyebaran zat aktif obat yang lebih merata pada permukaan kulit. Karena sama sekali tidak mengandung lemak, maka gel dengan mudah dapat dicuci dengan air. Nah, sampai di sini sudah semakin paham kan ya? Gimana? Makin tertarik dengan farmakologi? Oke, kita lanjutkan lagi dengan sediaan semi-solid berikutnya, yaitu pasta. Ini tentu bukan pasta yang ada di restoran pizza ya. Pasta yang kita maksud di sini adalah sediaan topical semi-solid yang merupakan kombinasi dari salep dan sediaan padat
dalam bentuk bubuk. Untuk membentuk suatu pasta, sediaan bubuk yang ditambahkan ke dalam salep adalah dalam jumlah yang relatif besar, hingga mencapai 50% dari berat campurannya. Kandungan bubuk yang terkandung di dalam pasta dapat berupa zinc oxide, kalsium karbonat, atau talkum. Sehingga, bila dibandingkan dengan salep, pasta memiliki kontur yang lebih kental dan kaku. Seperti halnya salep, pasta dapat membentuk lapisan penutup di atas permukaan kulit, sehingga dapat berfungsi sebagai protektan kulit. Dibandingkan dengan salep, pasta relatif kurang berminyak karena minyak yang terkandung di dalam pasta telah berasosiasi dengan zat padat yang ditambahkan ke dalamnya. Karena itu, sediaan pasta lebih mudah dibersihkan dengan air bila dibandingkan dengan salep. Itulah bentuk sediaan obat pasta. Baik, kita lanjutkan dengan sediaan topikal yang wujudnya cair. Bahan dasar atau vehikulum untuk sediaan topikal cair dapat berupa air, alkohol, atau minyak. Penambahan suatu zat aktif obat ke dalam berbagai bahan dasar cair tersebut dapat membentuk suatu sediaan obat cair topikal yang berbeda. Bentuk sediaan cair topikal dapat berupa solusio, suspensi, atau emulsi. Sediaan solusio topikal merupakan larutan yang mengandung bahan kimia terlarut atau solut yang secara homogen tercampur sempurna di dalam pelarut atau solvent. Pelarut bisa merupakan air, alkohol, atau minyak. Contohnya solusio burawi atau sediaan liniment. Sediaan berikutnya adalah bentuk suspensi topikal. Bentuk suspensi topikal dikenal dengan lotio. Contohnya bedak kocok. Sediaan bedak kocok adalah campuran air yang di dalamnya ditambahkan komponen bedak. Tujuan dari dibuatnya suspensi topikal ini adalah zat aktif dapat diaplikasikan secara luas di permukaan kulit dan zat aktif obat pada bedak dapat kontak dengan kulit dalam waktu yang lebih lama. Di dalam bedak kocok mengandung zinc oxide, talkum, kalamin, dan beberapa zat tambahan lainnya, misalnya alkohol dan zat stabilizer. Karena kandungan airnya yang tinggi, maka bedak kocok dapat memberikan efek mendinginkan bagi kulit. Di samping itu, ia juga dapat mengurangi keluhan gatal dan memberikan rasa nyaman pada kulit. Karena lotio merupakan suspensi, maka apabila dibiarkan beberapa saat, akan terjadi pemisahan antara bagian air dan bagian bedak. Untuk itu, agar tetap dalam bentuk campuran, maka sediaan ini harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu sediaan lotion. Sediaan lotion merupakan sediaan topikal cair berupa emulsi. Tipe emulsinya bisa berupa tipe emulsi minyak dalam air atau tipe air dalam minyak dengan surfaktan atau emulgator yang cocok. Di dalam lotion dapat dilengkapi dengan zat aktif obat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya diberi zat-zat yang bersifat anti gatal atau anti pruritus, antibiotika, anti jamur atau anti fungi, vitamin, dan juga dapat diberikan zat-zat tambahan lainnya. Misalnya yang bersifat emollient atau melembutkan, dan juga yang bersifat humektan atau menjaga kelembapan kulit. Oke kelas, demikianlah pembahasan kita mengenai sediaan obat bentuk topikal. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar dan berlatih. Dibuka-buka lagi buku farmakologi yang kamu dapatkan dari sekolah. Terus ikuti channel Belajar dan Belajar. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.